Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami lebih dahulu melalui firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman ini mau bekerja memimpin dalam setiap langkah pekerjaan kami untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 10 Januari 2025 tertulis di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam dunia militer atau politik pertahanan dalam suatu negara tidak terlepas dengan persiapan dalam pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman atau peperangan. Persiapan ataupun bahan yang dipersiapkan itu adalah sangat menentukan, yaitu kalah menang dalam setiap pertarungan di dalam kehidupan manusia ketika dia menghadapi satu peperangan. Dalam dunia peperangan, persiapan fisik dan mental sangat menentukan alat perlengkapan senjata perang yang dimiliki. Tanpa perlengkapan yang kuat, maka musuh akan menaklukkan kita. Oleh karena itu jangan heran jika suatu negara harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk aparat dan biaya perang. Dalam nas ini Rasul Paulus berada dalam penjara. Paulus di penjara bukanlah seorang penjahat kriminal. Sebagai seorang pemberita Injil, ia harus dipenjara karena dianggap menyebarkan ajaran yang berbeda dengan ideologi negara. Apabila ia seorang bangsa yang asing dan ia dituduh sebagai seorang yang merusak, yaitu tatanan politik satu bangsa. Mengapa Paulus memakai kata-kata dalam dunia perang untuk menjelaskan sikap keimanan kita? Jawabnya, orang yang mau perang mentalnya harus militan, perlengkapannya harus memadai. Demikian juga dengan senjata keimanan orang Kristen dalam menghadapi peperangan rohani. Maka Paulus merinci jenis perlengkapan peperangan rohani yang orang-orang percaya. Ada 5, yaitu yang pertama berdiri tegap, dan yang kedua berikat pinggangkan kebenaran. Yang ketiga berbaju jirahkan kebenaran, berkasut kaki kerelaan, dan yang kelima memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam peperangan rohani hidup kita sebagai orang Kristen, Allah telah memberikan perlengkapan senjata bagi kita. Hal ini dijelaskan demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam peperangan dan perjuangan itu bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng yang dapat mengancam atau yang dapat menghalangi hidup kita untuk dapat menerima keselamatan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Melalui renungan hari ini, kita tidak perlu takut menghadapi musuh duniawi, sebab alat perlengkapan rohani kita telah disediakan oleh Tuhan, sehingga kita dapat mempergunakan itu untuk melawan, yaitu tipu muslihat iblis yang selalu menghantam atau mengancam hidup kita. Berhati-hatilah saudara-saudara dalam hidup kita. Kita akan berperang menghadapi semuanya itu.
di dalam keinginan-keinginan duniawi dalam hidup kita. Tetapi satu iman kita kepada Tuhan. Kita pasti menang di dalam peperangan melalui peperangan rohani. Karena Tuhan kita memberikan perlengkapan melalui beberapa hal dari firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Engkau sudah memperlengkapi kami melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami dapat memakai beberapa elemen di dalam hidup kami untuk melawan tipu muslihat iblis, sehingga kami tetap dimenangkan memperoleh janji Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.